Ketahuilah, semoga Allah membimbing engkau. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullah. Dan demikianlah selayaknya bagi pengajar untuk mendoakan kebaikan untuk para pelajar. Dan taat kepada Allah maknanya adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Al-Hanifiyah adalah agama Al-Hanif, dan beliau adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Hanif adalah yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Inilah makna Al-Hanif, yaitu yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, amalan-amalannya, niat-niatnya, dan tujuan-tujuannya. Seluruhnya untuk Allah, dan berpaling dari selain Dia. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Ikutilah agama orang tua kalian Ibrahim. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Inilah Al-Hanifiyah. Tidak cukup untuk dikatakan agar engkau menyembah Allah saja, namun harus dengan menambahkan perkataan dengan mengikhlaskan agama ini untuknya, yakni engkau juga harus menjauhi kesyirikan. Karena sesungguhnya jika kesyirikan mencampuri ibadah, maka akan membatalkannya. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali jika selamat dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini dengan hanif. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hunafa adalah bentuk jamak dari hanif, yaitu ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah inilah yang Allah perintahkan seluruh makhluk untuk melakukannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan makna beribadah kepadaku adalah mengesahkanku dalam ibadah. Jadi, hikmah dari penciptaan makhluk adalah agar mereka menyembah Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan agama untuknya. Memang, sebagian mereka ada yang melaksanakannya, dan ada yang tidak melaksanakannya. Akan tetapi, inilah hakikat hikmah penciptaan mereka. Sehingga, orang yang beribadah kepada selain Allah, maka orang ini hakikatnya menyelisihi hikmah penciptaan makhluk dan menyelisihi perintah dan syariat. Ibrahim adalah bapak para nabi yang datang setelah beliau. Mereka seluruhnya termasuk keturunan beliau. Oleh karena inilah Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, dan telah kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Mereka seluruhnya dari Bani Israel, cucu Ibrahim alaihissalam, kecuali Muhammad SAW, karena beliau dari keturunan Ismail. Jadi, setiap nabi dari anak-anak Ibrahim alaihissalam sebagai kemuliaan bagi beliau. Allah telah menjadikan beliau sebagai pemimpin manusia, yakni teladan. Allah berkata, sesungguhnya aku menjadikan seorang pemimpin bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, yaitu teladan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Quran Surat An-Nahl ayat 120, yaitu pemimpin yang dicontoh. Untuk perkara itulah Allah memerintahkan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56.
Maka Ibrahim pun menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana para nabi yang lain. Seluruh para nabi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh telah kami utus seorang Rasul pada setiap umat, agar menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Adapun syariat yang merupakan perintah, larangan, dan halal haram, maka syariat ini berbeda-beda dengan berbedanya umat-umat sesuai kebutuhan. Allah menetapkan suatu syariat, kemudian menghapusnya dengan syariat lain, hingga syariat Islam datang. Maka syariat Islam ini menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya, dan tetaplah syariat Islam ini sampai hari kiamat tiba. Adapun pokok agama para nabi, yaitu tauhid, maka tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Agama mereka satu, yaitu agama Islam dengan makna ikhlas kepada Allah dengan mentauhidkannya. Adapun syariat tiap umat memang berbeda-beda dan dihapus. Akan tetapi, tauhid dan akidah dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir semuanya mengajak kepada tauhid dan kepada menyembah Allah. Dan ibadah kepada Allah adalah mentaatinya dengan apa yang telah Dia perintahkan dalam syariat kapanpun itu. Namun, apabila syariat itu telah dihapus, maka mengamalkan syariat yang menghapus adalah ibadah. Adapun mengamalkan syariat yang telah dihapus bukan merupakan ibadah kepada Allah. Sehingga, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Sebagaimana bahwa salat tidak dinamakan salat kecuali bersama taharah. Jika syirik masuk ke dalam ibadah, ia akan merusaknya, seperti halnya hadas apabila masuk ke dalam taharah. Sehingga jika engkau mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau agar engkau beribadah kepadanya, yakni jika engkau telah mengetahui ayat ini yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, dan engkau termasuk dari jenis manusia yang masuk ke dalam ayat ini, dan engkau telah mengetahui bahwa Allah tidak menciptakan engkau sia-sia. Allah tidak menciptakan engkau agar engkau makan dan minum saja. Engkau hidup di dunia ini, kemudian bebas lagi sombong. Allah tidak menciptakan engkau untuk tujuan ini. Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah tundukkan untuk engkau hanya agar dapat membantumu untuk beribadah kepadanya. Karena sungguh engkau tidak bisa hidup kecuali dengannya. Dan engkau tidak bisa sampai kepada tujuan beribadah kepada Allah kecuali dengannya. Allah tundukkan ia untukmu agar engkau menyembahnya, bukan agar engkau berbangga dengannya, lalu engkau bebas, sombong, berbuat fasik dan fajir. Engkau makan dan minum semaumu sendiri. Yang demikian itu adalah keadaannya binatang ternak. Adapun manusia, maka Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka untuk tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu ibadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan sedikit pun rezeki dari mereka. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56 hingga 57.